Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wanur Fauziah. Di sini saya menjadi seorang pimpinan kelompok, yang mana pimpinan kelompok dalam bimbingan kelompok itu adalah seorang konselor itu sendiri. Untuk diskusi pada kali ini, kami mengangkat tema perihal mengenai kepribadian, dan juga kita menggunakan dalam bimbingan kelompok ini kita menggunakan teknik permainan, yang mana teknik permainan ini akan ada 2 sesi. Yang pertama ada sesi secara offline, dan yang kedua permainan secara online-nya. Untuk itu mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok pada kali ini, meskipun dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Terus sekarang Ibu mau nanya nih, apa kabar kalian? Alhamdulillah. Ya, semangat dong. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, masih semangat ya? Masih. Baik, sebelum memulai kegiatan pada bimbingan kelompok kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki permainan yang akan dilakukan pada bimbingan kelompok kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mekanismenya seperti apa. Dan Ibu batasi untuk permainan ini cukup waktu 15 menit saja teman-teman. Nah, baik, sebelumnya Ibu pengen tahu nih nama kalian itu siapa ya. Dimulai dari Teteh ini dulu deh. Siapa namanya? Nama saya Ida Faturahma. Oke, lanjut. Nama saya Windy Ilhan. Nama saya Anifa. Nama saya Fahmi Sidiki. Oke, udah pada kenal? Udah Bener nih. benar ya? Udah ya. Nah, sebelum kita akan memulai permainan monopoli ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai mekanisme permainan monopoli ini seperti apa. Tapi kalian udah tahu kan bagaimana cara memainkan permainan monopoli yang biasanya gitu. Udah tahu kan yang pakai uang itu? Nah, di sini bedanya kita menggunakan papan yang beda dari monopoli biasanya, dan juga pembahasannya pun beda gitu, karena pembahasan dalam permainan ini mengangkat tema kepribadian. Jadi intinya dalam permainan ini nanti akan menyebutkan kepribadian dari masing-masing individunya. Bukan menyebutkan sih, jadi lebih ke kita dapat mengetahui kepribadian dilihat dari kartu yang tersedia dalam permainan monopoli ini. Untuk estimasi dari waktunya 15 menit, Ibu batasi 15 menit ya teman-teman. Dan juga sebelum masuk ke permainan ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kepribadian itu apa. Ada yang tahu nggak kepribadian itu apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit gitu ya mengenai kepribadian itu sendiri apa. Baik. Setiap manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing gitu ya teman-teman. Otomatis apapun itu dari satu manusia ke manusia lain itu mempunyai ciri khasnya sendiri, jadi berbeda-beda gitu. Jadi setiap manusia mempunyai kepribadian dan emosi yang berbeda pula, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan bawaan dari lahir. Jadi kesimpulannya, kepribadian itu sifat khas dari setiap individu yang berbeda gitu ya, yang dipengaruhi oleh 3 komponen tadi, 3 sumber tadi, yaitu apa? Ada yang tahu? Tidak Bu. Keluarga. Bersumber dari keluarga, pendidikan, dan bawaan dari lahir. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tipe kepribadian dari ilmuwan dari Yunani, yaitu Hippocrates, yang mana
Hippocrates menyebutkan bahwa ada 4 tipe kepribadian. Yang pertama ada tipe kepribadian sanguinis, tipe kepribadian melankolis, tipe kepribadian pragmatis, dan yang terakhir ada tipe kepribadian koleris. Nah, sebelum jauh ke sana, apa sih tipe kepribadian dari sanguinis, melankolis, pragmatis, dan koleris itu? Untuk sanguinis, jadi mereka memiliki sifat seperti anak-anak, yang mana sanguinis ini biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupannya, soalnya karena mereka lebih mudah bergaul dan akrab dengan sesama temannya gitu teman-teman. Jadi tipe sanguinis ini mudah bergaul gitu. Untuk tipe melankolis, tipe manusia yang memiliki sifat melankolis ini suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, dan pemaaf. Selanjutnya ada koleris, yaitu memiliki kemampuan memimpin yang baik gitu ya teman-teman, untuk tipe kepribadian melankolis ini. Yang terakhir ada tipe kepribadian apa coba, ada yang tahu? Yang belum apa? Pragmatis teman-teman. Yaitu. Nah, untuk tipe kepribadian pragmatis itu penyabar suka mencari solusi yang tercepat gitu teman-teman. Nah, untuk penjelasan atau ciri-ciri yang lebih spesifik lagi akan dijelaskan dari permainan ini. Jadi tugas teman-teman mengikuti permainan ini, mekanismenya kalian memainkan ini dengan cara bergantian. Terus di sini akan disediakan kelemahan dan kelebihan, truth atau dare gitu ya teman-teman. Yang mana nanti ketika kalian bermain, misalnya kalian berhentinya di yang ada garis merah ini, sifat B. Kenapa nggak pakai garis ini? Nah, itu. Oh iya. Cara memainkan permainan ini yaitu dengan cara yang pertama, setiap pemain bergiliran untuk memainkan, untuk mengocok dadu ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kartu kelebihan, kartu kelemahan, dan juga ada kartu truth dan order ya teman-teman. Nah, dan yang satu lagi ada kartu hukuman. Selanjutnya, misalkan nih teman-teman itu menginjak kartu kelemahan di sini, stopnya di sini. Berarti teman-teman harus ngambil kartu kelemahan satu, yang ini misalkan. Nah, sesudah itu di sininya akan tercantum kelemahan yang nanti teman-teman harus pilih salah satu gitu ya. Nanti pilihan yang teman-teman pilih ingat gitu, jangan sampai lupa kelemahan apa yang barusan dipilih sama teman-teman. Terus sama seperti yang kelemahan, untuk hukuman dan kelebihan juga sama. Jadi teman-teman ngambil satu kartu tersebut, langsung lihat, sebutin kalau misalkan kelebihan berarti pilih salah satu lagi kayak kelemahan, kelebihannya apa salah satunya. Terus kalau kalian menginjak truth order, ngambil kartu yang truth order, dan juga kalau menginjak di kolom hukuman, teman-teman ngambil juga kartu yang hukuman gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan memulai permainan. Tadi kan sudah jelas gitu ya, dijelaskan. Tapi ketika kalian ada kebingungan atau masih bingung, boleh ditanyakan lagi ke ibu. Nanti ibu juga akan mengikuti permainan ini, tapi hanya sebagai fasilitator. Mulai permainannya aja ya teman-teman, karena waktu juga sangat menentukan gitu ya. Sekarang mau mulai dari siapa nih? Bu, boleh nih dari Adida ya. Oke, boleh. Dapat berapa? 4. Oke. Kartu kelemahan berarti Adida ngambil kartu kelemahan. Boleh. Bacain ya. Soalnya apa dan jawabannya apa? Pilihlah salah satu dari pilihan di bawah ini yang merupakan kelemahan kamu. A. Tidak punya kekuatan untuk berkonsentrasi atau menaruh perhatian pada sesuatu. B. Punya kemarahan yang menuntut berdasarkan ketidaksabaran, kemarahan yang dinyatakan saat orang lain tak bergerak cukup cepat atau tidak menyelesaikan apa yang diperintahkan. C. Cenderung mencurigai atau tidak mempercayai gagasan orang lain. D. Lambat untuk memulai, perlu dorongan yang kuat untuk termotivasi.
Oke. Nah, pilih salah satu jawaban yang menurut Anida ini tuh aku banget gitu untuk perihal kelemahan gitu. Coba sebutin. Sepertinya A itu. Oke, A ya. Simpen dulu jawabannya ya. Nanti kan satu lagi kelebihannya apa nanti ketika kalian udah ngambil satu kelemahan satu kelebihan nanti ibu akan melihat kartu ini dan di kartu ini akan ada penjelasannya mengenai ciri-ciri kepribadian kalian itu apa. Boleh bagian siapa sekarang nih? Saya, Bu. Boleh ambil. Dapat berapa? 2, Bu. Boleh. 2. Berarti sekarang giliran siapa nih? Aku mau. Berapa? 1. Aku. So. Dapat berapa? 5, Bu. 5. Boleh. Dapat 5. Apa itu tulisannya? Tadinya giliran siapa nih? Aku Bu. Oh, Alida. So, Alida. Berapa? 4. Lanjut, siapa lagi? Saya, Bu. Boleh. 4, Bu. 4. Kok samaan ya? Aduh. Truth or dare, berarti ngambil kartu mau truth atau dare? Truth. Sok, ambil. Bacain. Nanti ini langsung sini ya. Siapa orang yang kamu sukai? Kira-kira di sini ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Bu. Jangan ngomongin banget ya. Coba sebutin siapa? Namanya Adinda, Bu. Anida. Anida ini. Ya. Lanjutkan, Bu. Boleh, boleh. Lanjut aja ya. Itu mah persoalan nanti di belakang ya. Yang ini juga berkata ya waktunya Anida. Sok lanjut. Berapa? 4 Bu. 2, 3, 4. Kartu apa itu? Kelebihan. Kelebihan. Oke, ngambil 1. Bacain ya. Pilihlah salah satu dari bawah ini yang merupakan kekuatan kamu. A. Orang yang suka menghidupkan pesta sebagai diinginkan. Orang sebagai tamu pesta harus terus-menerus bekerja atau mencapai sesuatu, sering merasa sulit beristirahat, menempatkan standar tinggi pada dirinya maupun orang lain, mengingatkan segala-galanya pada urutan semestinya sepanjang waktu, mudah bergaul, bersifat terbuka, mudah diajak bicara. Udah? Berarti pilih salah satu jawaban yang menurut kamu itu kamu banget gitu. Coba sebutin. Apa kira-kira? B. B. Ingat-ingat ya. Ya, Bu. nanti. Nah, kalau udah lanjut lagi. Berarti yang baru dapet kartu tuh Anida, Fahmi sama Alifa. Ya, Tinggal aku Bu. tinggal kamu ya. Ya udah nggak apa-apa sama aja. Semoga ya, semoga. 2 Bu. 2. Lanjut. Itu apa? Hukuman. Hukuman. Berarti ngambil satu yang hukuman. Coba sebutin. Siapa orang yang sangat berpengaruh dalam hidupmu? Ceritakan dia. Coba ceritakan. Orang yang sangat berpengaruh di hidup aku, ya keluarga aku sendiri Bu. Karena mereka yang selalu ada buat aku, support aku. Pokoknya mereka terbaik Bu. Gak ada selain keluarga kita. Iya Bu, nggak ada. Nggak ada Bu, nggak ada. Oh gitu. Ya udah lanjut ya. Siapa sekarang nih? Anida lagi ya. So, 1 Bu. 1. Kelebihan. Berarti ngambil yang kelebihan boleh. Apa coba? Pilihlah salah satu dari pilihan di bawah ini yang merupakan kekuatan kamu. A. Penuh kesenangan dan selera humor yang baik. B. Meyakinkan seseorang dengan logika dan fakta bukan dengan pesona atau kekuasaan. C. Melakukan sesuatu sampai selesai sebelum memulai yang lain. D. Tampak tidak terganggu dan tenang serta menghindari setiap bentuk kekacauan. Berarti apa lagi? Yang menurut kamu banget A. A. Berarti sama ya, antara kelebihannya memilih A dan kekurangannya juga memilih A. Berarti kamu berhak mendapat kartu ini. Berarti A ya. Coba sama kamu jelasin isi dari kartu ini. Coba ininya apa? Seorang Si superstar. Tipe kepribadian sanguinis. Oh, berarti kamu tipe kepribadian sanguinis ya. Ciri-cirinya ingin digemari orang lain, sangat pemula, optimis, pelupa, egois, gampang bersosial, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oke.
Kelebihannya, ramah hingga memiliki teman yang banyak, sangat memaafkan dan tidak memiliki rasa dendam, pembicara yang baik, memiliki selera yang baik, tidak heran jika sang ini selalu menghidupkan suasana. Kelemahannya, labil, sangat mudah terpengaruh, boros, terbukti dengan sifatnya yang glamor, pendengar yang buruk, membesar-besarkan kejadian. Oke, berarti itu udah disebutkan ya ciri-cirinya. Berarti karir yang cocok buat kamu sesuai kartu ini gitu ya. Siapa aku gitu. Nah, karir yang cocok benar-benar cocok sesuai kepribadian apa itu? Sanguinis ini. Yang pertama ada celebrity, public speaker, influencer, traveler, passion dan public figure. Jadi teman-teman, sesuai apa yang dibacakan tadi, mengenai ciri-ciri kepribadian sanguinis itu, karir yang emang cocok tipe kepribadian itu yang barusan disebutkan itu, salah satunya selebritis, public speaker, influencer. Kalau kamu sendiri nih, dari karir yang barusan disebutin apa tuh? Kamu mau jadi seorang apa? Selebriti. Selebriti ya, mantap. Iya teman-teman, karena emang ini waktunya sebentar gitu ya, dilihat dari waktu juga, jadi untuk menggambarkan mengenai permainan ini sudah bisa diambil kesimpulan yang tadi karena Anida sudah mengambil satu kartu yang menunjukkan kepribadian dia gitu menurut permainan barusan gitu. Nah, kesimpulan dari permainan ini, jadi teman-teman ya, karena di sini ada sebuah kartu yang sudah menunjukkan kelebihan kekurangan kita gitu ya. Nah, kita tuh sebagai manusia yang berpendidikan harus bisa mengetahui kepribadian diri sendiri dengan tadi bisa melalui permainan ini atau bisa dilihat dari penjelasan para ahli gitu ya teman-teman, yang mana ketika kita sudah mengenali kepribadian kita sendiri itu akan sangat berdampak baik ke kitanya. Contohnya ketika pemilihan karir kedepannya kita mau seperti apa, ketika kita sudah mengetahui kepribadian kita apa, bagaimana, atau termasuknya tipe yang sanguinis, melankolis atau pragmatis, berarti kita sudah mempunyai tolak ukur nih, kira-kira tipe kepribadian yang sesuai sama kita dan karir kita tuh seperti apa nanti kedepannya. Apakah tipe sanguinis ini cocok nggak buat karir ini atau tidaknya gitu ya teman-teman. Jadi ketika kalian sudah mengetahui kepribadian sendiri, itu sangat berdampak baik sekali buat kalian teman-teman. Nah, pesan dari ibu gitu ya, untuk kelanjutan kegiatan selanjutnya, ketika kita berhadapan di dunia luar dan dihadapkan kita pemilihan entah itu karir atau yang lainnya, kita harus benar-benar mengetahui kepribadian kita sendiri. Jangan sampai kita nggak tahu siapa diri kita sendiri gitu teman-teman, karena ini juga berdampak buat pilihan masa depan kalian mau jadi seperti apa begitu. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok teknik permainan sesi kedua ini, yaitu via online gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita akan mulai kegiatan permainan online ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah. Nah, ini cukup teman-teman juga mekanisme permainannya, alangkah baiknya setiap anggotanya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dimulai dari yang cowok. Nama saya William Jamal Insan dari kelas A3BK 2018. Boleh lanjut untuk memperkenalkan diri. Oke, Ibu. Nama saya Ninda Nadia dari A3BK 2018. Baik, selanjutnya.
Baik Ibu, nama saya Aina Maulida, saya dari A3BK 2018. Baik. Semuanya udah pada memperkenalkan diri kan? Nah, sebelum ke permainan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu perihal mengenai kepribadian itu sendiri, tetapi bukan arti secara umumnya, lebih ke macam-macam kepribadian selain yang kemarin yang 4 gitu ya. Kan kemarin yang offline tuh menggunakan teori Hippocrates yang 4 kepribadian, sanguinis, melankolis, koleris, dan pragmatis. Dan sekarang kita akan menggunakan teori kepribadian yang 3 gitu, introvert, extrovert, dan ambivert. Nah itu untuk sebelum Ibu akan menjelaskan perihal ketiga itu, ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu nggak mengenai pengertian dari introvert itu apa, extrovert itu apa, dan ambivert itu apa? Boleh? Saya izin menjawab, Ibu. Boleh, silakan. Kalau setahu saya, introvert itu lebih ke ciri khasnya itu pribadi yang pendiam Ya, dan lebih suka menyendiri. Dan saya pernah baca dari buku itu suka suka hujan. hujan. Mungkin seperti itu, Oh, Ibu. baik. Selanjutnya perihal extrovertnya, boleh sama siapa? Sama aku Bu, Boleh. jadi ekstrovert itu yang memiliki kepribadian yang memang berkaitan dengan berada di dunia luar atau lebih cenderung suka bersosialisasi. Menurut aku begitu Bu. Baik, bagus. Selanjutnya perihal ambivert, Saya Bu, boleh. ambivert itu gabungan dari kepribadian introvert dan extrovert. Jadi membiasakan tergantung lingkungannya gitu. Oke. Udah pada bagus ya untuk jawabannya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan ulang lagi gitu untuk menambahkan dari pendapat dari teman-teman. Nah, konsep introvert dan extrovert ini pertama kali dicetuskan oleh psikiater asal Swiss yang bernama Carl Jung, dan dia percaya bahwa beberapa orang bisa mendapatkan energi dari dunia luar atau ekstrovert, dan energi yang lainnya mendapat dari internal atau dari dalam atau introvert. Nah, untuk definisi introvert sendiri adalah seseorang yang bisa menyerap energi ketika sedang sendiri, memilih ketenangan untuk refleksi. Jadi biasanya orang introvert ini tidak menolak menghabiskan waktu bersama 1 atau 2 orang terdekatnya. Dan mereka kadang membutuhkan waktu menyendiri untuk memulihkan energinya setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Ciri-ciri dari introvert itu sendiri, yang pertama, biasanya orang introvert ini memilih bekerja sendiri. Bekerja dalam artian misalkan dalam berkelompok, dia tidak terlalu dominan dalam kelompok tersebut karena dia kurang aktif gitu ya dalam kelompok tersebut, karena dia biasanya lebih senang untuk bekerja sendiri. Terus selain itu, meskipun dia seperti itu, tapi orang introvert ini tuh serba ingin tahu. Jadi sebelum merencanakan sesuatu, orang introvert ini biasanya memikirkannya secara matang terlebih dahulu, begitu. Jadi tidak asal-asalan gitu untuk orang introvert ini. Nah, selanjutnya untuk seseorang yang mempunyai kepribadian ekstrovert gitu ya, biasa didefinisikan sebagai life of the party, yang mana mereka sangat tertarik dengan interaksi sosial, bahkan bisa disebut mengambil energi dari situasi tersebut. Nah, untuk extrovert ini sendiri, secara sederhananya, seorang yang mempunyai kepribadian ini lebih senang dengan lingkungan sosial gitu, lebih senang banyak berinteraksi dengan dunia luar begitu teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya dari extrovert ini berkebalikan dari introvert. Dia lebih senang berada di kerumunan orang banyak dan juga tidak suka menyendiri. Terus juga biasanya orang yang extrovert ini lebih optimis dan juga memiliki banyak teman seperti itu. Nah, untuk tadi perihal ambivert ya. Untuk ambivert sendiri, sebenarnya nggak seluruh orang di dunia ini mempunyai kepribadian ekstrovert atau introvert. Terkadang ada beberapa populasi manusia yang mempunyai kepribadian ambivert ini, karena ambivert ini ada di tengah-tengah antara introvert dan ekstrovert gitu teman-teman. Dan juga biasanya orang yang ambivert ini tuh
lebih cenderung bisa menyesuaikan gitu. Ketika dia sedang di lingkungan sosial ya dia berinteraksi dengan sepatutnya gitu. Misalkan jadi pendengar yang baik gitu di lingkungan sosialnya, tetapi dia juga memiliki waktu untuk menyendiri seperti itu teman-teman. Nah, untuk penjelasan perihal ketiga teori kepribadian itu, sekarang Ibu akan menampilkan gambar untuk permainannya ya, menampilkan gambar yang mana di gambar itu kalian harus memilih salah satunya. Nah, nanti ketika kalian sudah memilih salah satu dari gambar tersebut, Ibu akan menjelaskan artinya apa, seperti itu. Boleh untuk hostnya menampilkan gambar? Teman-teman sudah muncul belum gambarnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, baik. Nah, petunjuk dari gambar ini adalah apa gambar yang pertama kali Anda lihat. Nah, untuk Aina melihat pertama kali gambar ini sebagai apa? Apakah lion, apakah zebra? Aku pertama kali ngelihat gambar ini gambar zebra, Bu. Oke, selanjutnya kalau Ninda? Ninda? Itu maaf, itunya di mute Ninda. Nah, sepertinya lupa ya. Mohon maaf. Oh iya Ibu. Mohon maaf ya Bu. Aku Baik. pertama kali lihat gambar itu gambar zebra Bu. Oke, kalau Wildan? Saya sama Bu seperti yang lain. Bener Gambar zebra. nih. Ya. Bener, nggak ikut-ikutan. Oke. Enggak, Bu. Ibu akan menjelaskan ya artinya. Nah, di gambar ini tuh ada bayangan singa dan zebra gitu ya. Yang mana kalau zebra itu artinya maksud dari zebra ini menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang ekstrovert. Nah, yang mana orang ekstrovert ini suka berbicara, senang bertemu orang-orang baru dan melakukan hal-hal baru gitu. Dan juga biasanya orang-orang ekstrovert ini tadi sudah Ibu jelaskan dia itu lebih senang di lingkungan sosial gitu teman-teman. Nah, kenapa di sini penggambarannya zebra ya mungkin zebra itu bisa kalau ininya gitu ya gambarannya zebra itu menggambarkan sosok yang ekstrovert gitu. Dan sedangkan yang meskipun di sini nggak ada yang menjawab yang singa gitu ya, yang lion, Ibu akan menjelaskan artinya gitu. Untuk seseorang yang pertama kali melihat gambar ini adalah singa, maka gambarannya itu dia adalah seseorang yang introvert, yang mana dia suka menyibukkan sendiri atau menghabiskan waktu berkualitasnya secara sendirian. Dan juga biasanya dia lebih menyukai dengan dunianya sendiri gitu teman-teman, dan tidak terlalu expert di dunia luar gitu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. lanjut untuk gambar kedua. Boleh ditampilkan? Nah, personality quiz. Ini dari tes psikologi ya gambarnya. Petunjuknya itu, menurutmu wanita mana yang usianya paling tua? Nah, Ibu mau nanya dulu nih ke Wildan. Untuk Wildan sendiri, menurut Wildan nomor berapa wanita yang usianya paling tua? Menurut saya nomor 2, Bu. Nomor 2, oke. Lanjut. Kalau Aina? Aku nomor 3. Kalau Ninda? Menurut saya nomor 5 Ibu. Nomor 5 ya? Bentar. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang jawaban yang Ninda ya. Untuk seseorang yang menjawab nomor 5 dari penggambaran ini artinya bahwa kamu adalah sosok yang dewasa dan bertanggung jawab. Terus juga kamu memiliki kepribadian yang ceria dan punya sikap yang terbuka terhadap orang lain. Nah, kira-kira
menurut Dinda termasuk ekstrovert atau introvert nih? Extrovert. Oke, benar ya. Jadi biasanya orang ekstrovert itu terbuka gitu ya, lingkungan sekitarnya. Dilanjut tadi untuk Wildan nomor 2 ya. Iya, Bu. Nah, untuk nomor 2 itu menggambarkan bahwasanya kamu tidak suka orang lain mengkritisi kamu, terus juga biasanya kamu berpura-pura jadi sosok yang kuat dan tenang, sehingga orang lain tidak bisa menebak diri kamu. Terus biasanya juga sosok yang seperti itu tuh ambisius, teman-teman. Jadi ambisius dan berani menghadapi apapun. Ngerasa kayak gitu nggak nih? Iya sih, Bu. Ada sedikit. Oke, lanjut ya. Untuk jawaban Aina tadi pilih nomor Nomor 3 3, ya? Ibu. Oke. Nah, arti dari penggambaran nomor 3 ini bahwasanya kamu memiliki jiwa yang bertanggung jawab dan jadi sosok pemimpin. Nah, yang mana kamu itu tidak akan menunjukkan perasaanmu ketika sedih, sehingga orang lain tuh nggak tahu kalau kamu sedang sedih gitu. Terus juga karena kamu memiliki jiwa pemimpin, kamu dapat dipercaya dan juga kamu biasanya menjaga jarak ketika bertemu dengan orang yang tidak terlalu dikenal oleh kamu, seperti itu. Cukup paham? Paham, Bu. Oke. Sebelum, karena ini gambarnya sudah habis ya teman-teman, sebelumnya apakah ada hal yang mau ditanyakan terlebih dahulu seputar 3 tipe kepribadian yang ini? Ibu, saya izin bertanya. Boleh, mangga Ninda ya? Iya, Ibu. Pertanyaannya, Ya. begini, Bu. Apakah tebak gambar salah satu teknik permainan ini tuh menunjukkan kepribadian seseorang atau tebak-tebakan tuh hanya kebetulan aja? Nah, jadi izin menjawab ya Ninda. Untuk perihal bagaimana kita mengenali kepribadian kita sendiri itu sebenarnya untuk tebak gambar ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Enggak sepenuhnya bahwasanya kepribadian kamu dengan menebak gambar ini adalah kepribadian kamu yang asli, enggak teman-teman. Karena untuk tes kepribadian sendiri itu ada tahapannya gitu. Untuk seperti tes yang personality yang kayak gitu di halaman web banyak gitu ya yang menyediakan untuk tes kepribadian. Namun dalam permainan tebak gambar ini setidaknya kita dapat mengetahui penggambaran mengenai kepribadian kita itu sendiri dengan kita menebak gambar itu, teman-teman, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan terkadang tebak gambar itu ada yang sesuai, ada yang tidak. Jadi tidak sepenuhnya pure asli bahwasanya ketika kita mengikuti permainan tebak gambar ini kita mengetahui kepribadian kita aslinya seperti apa begitu, karena harus ada tes yang khusus untuk tes kepribadian begitu teman-teman. Oh, baik Ibu, terima kasih. Sudah cukup jelas? Bu. Jelas Bu. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Bu. Juga. Baik. Teman-teman, jadi kalau untuk permainan ini dicukupkan sekian ya. Nah, karena emang waktunya sangat terbatas gitu teman-teman. Nanti di akhir Ibu akan mengevaluasi dan kalian memberikan kesan, pesan ataupun harapan perihal permainan ini. Mi, pause lah Mi. Udah masuk belum yang itu, yang Anida? Oke, lanjut. Lanjut. Ini teh mau. Bentar. Ula, jangan lupa Apa? bilang yang dilanjut di lain waktu gitu. Bisa lupa. Siap. Siap. Langsung, Makasih. kesimpulan Ula. Ini Oke. kesimpulan aku aja, kalian nggak akan ngasih kesan-pesan. Kesan-pesan aja biar lebih ke menggambarkan gimana antusias muridnya gitu. Oke, siap. Kesimpulan dulu atau kesan-pesan dulu, guys?
pesan-pesan dulu langsung kesimpulan tuh. Pesan-pesan dulu. Sok. Oke. Dari Wildan ya. Wildan dari kamu ya Wildan. Udah ya, cukup ya. Nah, baik kalau dari teman-teman tidak ada lagi hal yang mau ditanyakan, boleh nih memberikan kesan pesannya selama mengikuti teknik permainan via online ini sebelum Ibu akan menyimpulkannya. Boleh dari Wildan terlebih dahulu? Ya, Bu, menurut saya sih kesannya apa? Jadi kita tuh lebih tahu gitu kan karakter seseorang dari gambar juga gitu kan. Nggak dengan dari raut muka atau gerak tubuhnya gitu kan. Dari gambar juga kita bisa mengetahui sifat dan karakter seseorang gitu kan. Tebak gambar gitu ya, permainan tebak gambar. Oke. Selanjutnya dari siapa nih yang mau mengemukakan pendapatnya? Dari saya. Boleh, aja, Mangga. Boleh, Mangga. Menurut saya, pertama kesan dulu ya, Bu. Ya. Melakukan bimbingan kelompok dalam teknik permainan ini cukup menarik gitu ya, karena ada tebak gambarnya dan ada permainan-permainan yang lain gitu. Sehingga murid juga lebih antusias. Terus, kalau untuk kesannya, semoga kedepannya teknik permainan itu lebih mengeksplor muridnya gitu. Jadi, nggak hanya tebak gambar, muridnya tuh lebih tereksplor gitu, Bu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Karena pertemuan yang offline itu belum memberikan kesan dan pesannya, nah kebetulan di sini ada perwakilan dari kelompok yang kemarin gitu ya, yang sesi pertama permainan offline-nya. Boleh nih Fahmi untuk memberikan kesan-pesan harapannya ke depannya seperti apa gitu. Boleh? Pesan-pesan yang dari saya ya, Ya. pesannya yaitu menyenangkan karena bisa interaksi secara langsung bersama teman-teman gitu, Bu. Terus pesannya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi gitu, Bu. Permainannya lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya untuk kepribadian tapi untuk mengembangkan belajar, minat belajarnya gitu. Baik. Menemukan Jadi, karirnya gitu, Bu. Oke, temanya bisa berbeda lagi gitu ya, menggunakan teknik permainan Bu. ini. Oke. Mungkin teman-teman dicukupkan sekian ya. Sebelum itu, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu perihal bimbingan kelompok teknik permainan ini untuk sesi pertama dan sesi kedua, atau via offline dan online. Nah, untuk kesimpulannya itu sendiri, bahwasanya bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat sekali teman-teman ketika kita akan membahas suatu permasalahan yang memang dirasa harus didiskusikan ya, seperti ini gitu. Nah, kenapa kita mengambil dua sesi offline dan online? Karena kita akan mencoba bagaimana interaksi antara seorang konselor dengan peserta didik ketika memainkan permainan ini via offline dan online-nya. Karena di tengah pandemi ini kan semuanya berbasis online ya teman-teman. Jadi Ibu ingin mencoba juga teknik permainan via online ini. Dan ternyata ya alhamdulillah cukup antusias juga gitu. Mungkin ke depannya kita bisa lebih interaktif lagi ya antara Ibu dan rekan-rekan sekalian gitu untuk perihal bimbingan kelompok teknik permainan ini. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok teknik permainan ini Ibu simpulkan bahwasanya teknik permainan sebagai alat untuk mempererat hubungan psikologis antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya, dan juga sebagai alat untuk mengembangkan pengenalan terhadap lingkungannya gitu. Kan ini membahas tentang kepribadian, otomatis antara satu dengan yang lainnya harus saling mengenal juga gitu ya melalui teknik permainan ini gitu. Dan juga teknik permainan ini karena bimbingan kelompok itu tidak harus melulu mendengarkan saja, dengan adanya teknik permainan ini jadi suasananya biar lebih interaktif antara konselor dan konselingnya, dan juga biar peserta didiknya tidak mudah bosan. Begitu teman-teman. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih juga karena rekan-rekan sudah menyempatkan hadir dalam kesempatan bimbingan kelompok teknik permainan ini. Semoga ke depannya ketika kita ada permasalahan yang perlu dibahas lagi, kita akan membahasnya di
bimbingan kelompok berikutnya gitu, teman-teman, untuk lanjutan bimbingan kelompoknya ketika memang diperlukan untuk membahas permasalahan di kelompok itu gitu, teman-teman. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam gitu, hey.